murid sekolah se-Jakarta Barat. Alhamdulillah hari ini kita siang ini dapat berkumpul di sini dalam acara sosialisasi Lomba Hari Anak Jakarta Membaca tahun 2025 tingkat Jakarta Barat. Bapak Ibu sekalian, saya rasa sudah tidak sabar ya, ikan cepat ikan gabus lebih cepat lebih bagus ya. Langsung saja kita masuk ke acara kita yang pertama, yaitu pemaparan materi sosialisasi yang akan disampaikan oleh Ibu Norma Tridiana. Kepadanya kami persilahkan. Sebentar. Oke, terima kasih Kania. Ikan sepat, ikan gabus ya, lebih cepat, lebih bagus. Luar biasa. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, Kepala Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Administrasi Jakarta Barat, Bapak Ahmad Zazuri. Yang saya hormati, Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 dan 2 atau yang mewakili, yang saya hormati juga para Kasatlak Pendidikan di tiap kecamatan, eh, para kepala sekolah, para guru, dan seluruh peserta yang hadir dalam sosialisasi Hari Anak Jakarta Membaca atau Hanjaba Kota Administrasi Jakarta Barat tahun 2025. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu, nama saya Norma Tridiana. Saya adalah fungsional pustakawan ahli muda di Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Administrasi Jakarta Barat yang siang hari ini saya akan memaparkan apa saja yang akan menjadi kriteria dan lomba-lomba apa saja yang akan ada dalam Hanjaba tahun 2025. Sepertinya Bapak Ibu dan teman-teman kayaknya di sini juga ada peserta didik ya yang mengikuti sosialisasi. Jadi saya panggil teman-teman, Bapak Ibu dan teman-teman semua kayaknya sebagian besar sudah pernah mengikuti Hanjaba ya, Hari Anak Jakarta Membaca. Ini merupakan lomba apa ya, literasi berjenjang gitu ya, yang sudah dilaksanakan oleh Dispusip atau Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta. Kemudian di tingkat kota kami dari Sudinpusip menyelenggarakan juga seperti itu ya. Nanti pemenangnya dari tingkat kota akan maju ke tingkat provinsi. eh, Sebetulnya tidak terlalu banyak berbeda dengan penyelenggaraan Hanjaba di tahun sebelumnya, tapi di tahun ini ada yang berbeda dan spesial, yaitu ada penambahan 2 lomba, yaitu untuk kategori SMA, SMK, atau MA sederajat gitu ya. Kalau tahun sebelum-sebelumnya itu hanya SD dan SMP, tapi di tahun ini ada penambahan untuk kategori SMA atau MA sederajat seperti itu. Izin Bapak Ibu kita mulai saja. Izin untuk share screen ya. Suara saya terdengar nggak sih? Saya baru nanya. Kan ya, Jelas terdengar Bu, ya? aman, aman. Oke, sip. Izin share screen ya Bapak Ibu. Sudah terlihat? Sudah. Sudah ya. Oke. Ya, ini sebetulnya Hanjaba ya Bapak Ibu Hari Anak Jakarta Membaca. Untuk tahun ini ditambahkan jadi namanya Lomba Literasi Berjenjang karena memang Hari Anak Jakarta Membaca itu adalah peringatan Hari Membaca gitu ya yang sudah ditetapkan dari tahun 2009 kalau saya tidak salah gitu. Dan Hanjaba sendiri sudah ada dari tahun 2009 gitu, baik tingkat kota maupun tingkat provinsi. Sempat berhenti ketika pandemi gitu. Untuk tahun 2025 ini juga tidak banyak jauh berbeda seperti yang tadi saya sampaikan, hanya nanti ada penambahan 2 lomba saja. Saya langsung saja ya. Oke, mengingat saja ya untuk Bapak Ibu atau teman-teman yang baru pertama kali mengikuti sosialisasi Hanjaba dan belum pernah ikut lomba Hanjaba, saya cuma mereview gitu apa itu Hanjaba. Seperti yang tadi saya sebutkan, Hanjaba adalah Hari Anak Jakarta Membaca. Itu sebuah akronim dan sebenarnya ini adalah kegiatan lomba literasi berjenjang yang diselenggarakan oleh kami Sudinpusip Kota Administrasi Jakarta Barat dan Dispusip di tingkat provinsi. Kami melaksanakan lomba ini setiap tahun dan seperti yang tadi saya sampaikan, nanti dari pemenang tingkat kota akan maju ke tingkat provinsi. Oke, lanjut. Tujuannya apa? Yang pertama, seperti yang tadi saya sampaikan, memperingati Hari Anak Jakarta Membaca. Yang kedua, menumbuhkan minat dan kegemaran membaca. Yang ketiga, meningkatkan kreativitas dan kemampuan literasi siswa. Oke, slogannya apa untuk tahun ini? Sebetulnya ini juga masih sama seperti tahun lalu ya. Dari baca jadi karya untuk Jakarta.
Itu merupakan slogan Hajaba di tahun 2025. Kemudian siapa saja peserta Hanjaba? Seperti yang tadi saya bilang, bedanya dengan tahun sebelumnya adalah di tahun ini ada penambahan kategori yaitu siswa SMA, SMK atau MA sederajat di Kota Administrasi Jakarta Barat. Bapak Ibu, perlu saya tekankan di sini yang bisa menjadi peserta Hanjaba Kota Administrasi Jakarta Barat adalah siswa-siswi kategori SD atau MI sederajat, siswa SMP atau MTS sederajat, siswa SMA, SMK, MA sederajat di wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat. Jadi yang digunakan adalah lokasi sekolahnya. Jadi kalau ada pertanyaan gitu, saya KTP-nya Jakarta Barat tapi sekolahnya di Jakarta Selatan atau di Jakarta Pusat. Apakah saya boleh mengikuti di Kota Administrasi Jakarta Barat? Sayang sekali tidak, karena yang dipakai adalah lokasi sekolahnya. Jadi kalau lokasi sekolahnya berada di wilayah Jakarta Selatan atau Jakarta Pusat, silahkan ikut di kota administrasi masing-masing karena lomba ini juga diselenggarakan di semua kota administrasi. Silahkan dicari infonya saja gitu ya. Tapi lombanya sama, aturannya juga sama gitu. Jadi infonya saja untuk pendaftarannya bisa dilihat di akun media sosial masing-masing wilayah. Seperti itu. Jadi sekali lagi saya tekankan bahwa siswa-siswi SD, SMP, SMA yang bersekolah di lingkungan Kota Administrasi Jakarta Barat. Tuh pesertanya, kemudian kita lanjut. Nah, ini saya akan langsung masuk. Ada lomba apa sajakah di Hanjaba tahun 2025? Yang pertama itu untuk kategori SD. Kategori SD ada 3 lomba. Yang pertama lomba menggambar dan mewarnai. Ini sama seperti tahun lalu. Kemudian lomba membaca puisi. Ini juga sama seperti tahun lalu. Dan lomba bertutur atau bercerita. Seperti itu. Ini kategori untuk lomba SD. Kemudian untuk SMP apa saja lombanya? Ada 2 untuk SMP yaitu lomba komik strip, membuat komik strip. Yang kedua adalah lomba pantun. Ini kategori yang baru nih untuk lomba pantun, kategorinya baru karena tahun sebelumnya tidak ada lomba pantun. Lomba membuat pantun ya, membuat pantun. Kemudian untuk kategori SMA ini juga benar-benar baru. Ini untuk tahun ini ada lomba pidato bahasa Inggris dan yang kedua adalah lomba fotografi. Jadi siswa-siswi SMA dan sederajat nih bisa mengikuti lomba ini gitu. Nanti saya akan jelaskan apa saja syarat-syaratnya. Oke, lanjut. Nah, ini adalah pesertanya. Tadi siapa saja yang boleh ikut. Sekarang pelaksanaan Hanjaba Jakarta Barat tahun 2025. Berapa sih target pesertanya? Ini saya jabarkan gitu ya. Untuk lomba menggambar dan mewarnai 100 orang. Lomba membaca puisi 50 orang. Lomba bertutur 30 orang. Lomba komik strip 100 orang. Lomba pantun 60 orang. Kemudian lomba pidato bahasa Inggris 30 orang dan lomba fotografi 50 orang. Ini kuota yang kami sediakan untuk peserta yang akan mendaftar ya. Jadi sebenarnya banyak sekali di pengalaman tahun-tahun sebelumnya itu banyak sekali nanti yang tidak bisa bergabung atau tidak bisa terdaftar gitu karena memang kami ada kuota. Jadi memang untuk mendaftar harus gercep gitu ya Bapak Ibu, terutama Bapak Ibu Dewan Guru nih yang akan mendampingi siswa-siswinya mewakili sekolah. Jadi nanti pendaftaran kami akan buka dalam kurun waktu beberapa hari, nanti sudah ada tanggalnya, tapi bisa sewaktu-waktu ditutup jika kuota peserta sudah terpenuhi. Jadi kami tidak akan menutup sampai batas akhir pendaftarannya, tapi bisa jadi dalam 1 hari atau 2 hari sudah terpenuhi, kami akan tutup. Seperti itu. Kemudian bagaimana lini masanya atau apa ya timelinenya gitu ya. Yang pertama adalah sosialisasi lomba yang hari ini kita lakukan tanggal 18 Juli. Kemudian pendaftaran peserta ini tanggal 22 sampai 29 Juli. Jadi Bapak Ibu jangan langsung daftar eh, sore ini juga ya, tapi saya nanti kasih kesempatan sekarang hari Jumat, kemudian nanti hari Senin tanggal 21 Juli bisa dipersiapkan dulu administrasinya, kemudian dipersiapkan dulu peserta yang akan mewakili sekolah gitu ya dan bisa mulai mendaftar di tanggal 22 sampai 29 Juli itu paling telat. Tapi sekali lagi saya sampaikan bisa jadi pendaftaran akan ditutup sebelum tanggal 29 Juli, yaitu ketika kuota lomba sudah terpenuhi. Kemudian tanggal eh,
langkah selanjutnya adalah technical meeting lomba yang akan diselenggarakan tanggal 4 Agustus, yaitu hari Senin. Iya, ini nanti akan via Zoom meeting juga ya Bapak Ibu, tapi saya eh, ingatkan Bapak Ibu yang sudah nanti misalnya sudah merasa mendaftar, eh, harus memantau Instagram kami di @perpusjkt_barat untuk nanti kami akan pengumuman siapa sajakah yang berhak mengikuti lomba Hanjaba. Bisa jadi Bapak dan Ibu sudah merasa, oh saya sudah daftar, misalnya saya daftarnya di tanggal 23 atau 24 gitu. Tapi kami akan memilih apa ya, kuotanya itu misalnya 50 orang. Jadi 50 orang teratas yang memenuhi kriteria itulah yang mengikuti. Bisa jadi nanti yang masuk ke kami akan lebih dari 50, itu nanti tidak bisa mengikuti lomba. Makanya nanti kami akan pengumuman siapa saja nama-nama yang berhak mengikuti lomba sesuai dengan pendaftaran seperti itu ya. Jadi harus dipantau juga ya Bapak Ibu nanti siapa saja yang mengikuti lomba gitu ya. Karena sudah mendaftar bukan otomatis pasti ikut lomba gitu. Karena kami nanti ada pemeriksaan dokumen administrasi dulu. Kalaupun tidak sesuai dokumen administrasinya, kami diskualifikasi. Kemudian juga nanti ada kuota juga, kami akan melihat dari segi kuota gitu. Nanti kami akan pengumuman sebelum tanggal 4 Agustus itu, nanti kami akan pengumuman siapa saja peserta yang berhak mengikuti lomba Hanjaba Kota Administrasi Jakarta Barat tahun 2025. Kemudian kapan pelaksanaannya, Bapak dan Ibu, serta teman-teman pelaksanaan Lomba Hajaba tahun ini adalah tanggal 12 dan 13 Agustus 2025. Kemudian apresiasinya nanti akan dilaksanakan tanggal 15 atau jeda satu hari ya. Jadi karena kami jeda tadinya mau lanjut langsung, tapi karena ada keterbatasan ruangan gitu. Jadi kami harus mundur ke tanggal 15 Agustus 2025. Ini untuk lini masanya. Oke, lokasinya di mana Bapak dan Ibu serta teman-teman seperti tahun-tahun sebelumnya, pelaksanaan Hanjaba itu dilaksanakan di kantor kami di Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Administrasi Jakarta Barat di Jalan Tanjung Duren Barat nomor 36. Kemudian kapan apresiasinya? Tadi apresiasi tanggal 15 Agustus 2025 di kantor Wali Kota Jakarta Barat, Jalan Kembangan Raya. Nanti jadi semua apresiasinya akan dibarengi di kantor wali kota ya. Jadi bukan di kantor. Jangan sampai salah ya Bapak dan Ibu. Gitu. Ini untuk lokasi. Nah, saya akan langsung masuk ke tiap-tiap lomba. Kriteria lomba ya. Yang pertama adalah lomba menggambar dan mewarnai. Jadi ini kriterianya adalah siswa kelas 1 sampai kelas 3 SD yang ada di Jakarta Barat ya tadi ya. Terus temanya adalah aktivitas membaca. Kemudian dia juga membawa alat gambar dan alas gambar juga. Terus yang paling penting nih Bapak Ibu, dari tiap sekolah berhak mengirimkan 2 orang peserta. Nanti lombanya adalah durasinya 120 menit. Ini untuk lomba menggambar dan mewarnai. Saya lanjut ke kategori lomba selanjutnya. Yang kedua adalah lomba puisi. Ini adalah pesertanya adalah siswa SD kelas 4 sampai kelas 6. Nah, ini hati-hati tadi lomba menggambar boleh 2 orang satu sekolah, tapi yang ini satu sekolah hanya bisa diwakili oleh 1 orang. Nah, membaca puisi apa? Puisinya adalah karya sastrawan atau penyair Indonesia yang sesuai kategori usia. Nah, jadi tidak diperkenankan membuat puisi ciptaan sendiri, tapi harus membacakan satu buah puisi karya sastrawan atau penyair Indonesia. Kemudian durasinya nanti maksimal 5 menit. Terus secara umum aturannya adalah tidak boleh mengandung kekerasan, pornografi, dan seterusnya ya. Mengandung ideologi dan paham yang berbahaya dan lain-lain. Itu di semua lomba aturannya seperti itu. Kemudian saya lanjut untuk lomba bertutur. Lomba bertutur atau bisa disebut juga lomba bercerita ya. Ini juga untuk kategori SD kelas 4 sampai kelas 6 dan 1 orang peserta hanya dapat satu sekolah hanya dapat diwakili oleh 1 orang peserta dan
Tema ceritanya apa? Adalah cerita rakyat Indonesia bermuatan lokal yang mengandung unsur kepahlawanan, perjuangan, dan lain-lain gitu ya. Jadi tidak harus cerita lokal Betawi, tapi cerita rakyat Indonesia gitu ya. Nusantara gitu ya. Boleh boleh apa saja, tapi yang mengandung unsur kepahlawanan dan lain-lain. Durasinya berapa lama? Durasinya 7 menit. Dan lagi-lagi cerita tidak boleh mengandung unsur paham ideologi, paham berbahaya, kebencian dan sara dan lain-lain. Oke, lanjut ke lomba komik strip. Nah, ini komik strip untuk tingkatan SMP ya Bapak Ibu. Jadi SMP kelas 7 sampai 9. Temanya adalah literasi digital. Ini kayaknya agak beda nih sama tema tahun lalu nih untuk temanya komik strip. Kemudian sama membawa alat gambar dan alas gambar. Dan satu peserta, sekolah dapat diwakili oleh dua orang peserta. Jadi bisa dua orang ya untuk komik strip. Durasinya sama 120 menit nanti ya. Oke, lanjut adalah lomba pantun. Nah, ini yang agak baru nih. Tahun lalu tidak ada lomba pantun untuk kategori SMP. Pesertanya ada kelas 7 sampai 9. Nah, satu sekolah ini bisa diwakili oleh dua orang nih. Dua orang. Ini nanti peserta akan membuat pantun, dua buah pantun di lokasi. Tidak dibuat di rumah atau di sekolah, tapi dibuatnya di lokasi. Nanti setelah dalam kurun waktu yang ditentukan oleh panitia, jadi semua peserta akan dikumpulkan dalam satu ruangan, kemudian diberi kesempatan untuk membuat dua buah pantun dalam kurun waktu tertentu. Kemudian setelah selesai, pantunnya yang sudah dibuat dikumpulkan ke panitia dan nanti akan dibacakan oleh peserta satu persatu di hadapan juri. Gitu ya. Jadi pantunnya dua buah, Bapak Ibu, nanti harus dibacakan di hadapan dewan juri gitu. Pantun tidak mengandung unsur ideologi, paham berbahaya, ujaran kebencian, sara, kekerasan, pornografi, dan lain-lain. Itu seperti itu sama. Ini kategori yang baru untuk pantun. Kemudian lomba pidato bahasa Inggris ini kita masuk ke kategori SMA ya. SMA, SMK sederajat. Ini pidato bahasa Inggris sebetulnya untuk Hanjaba pidato bahasa Inggris sudah pernah nih di tahun-tahun sebelumnya. Sebelum pandemi ini ada lomba pidato bahasa Inggris. Ketika selesai pandemi, lomba pidato bahasa Inggris ditiadakan dan baru tahun 2025 ada lagi lomba pidato bahasa Inggris untuk kategori SMA. Ini untuk siswa SMA kelas 10 sampai 12. Satu sekolah dapat diwakili oleh satu orang peserta. Ya, temanya peran generasi muda dalam menyongsong 500 tahun Kota Jakarta. Kemudian durasinya berapa lama? 7 menit. Teks pidato tidak mengandung unsur dan paham ideologi berbahaya, sara, dan lain-lain. Ini untuk lomba pidato bahasa Inggris. Nah, ini adalah lomba fotografi. Ini juga baru. Ini sebelum pandemi pun belum ada lomba ini. Ini untuk siswa kelas 10 sampai 12. Karya foto adalah orisinil, jadi harus foto sendiri ya, foto sendiri dan asli gitu ya. Menggunakan kamera ponsel atau smartphone. Jadi Bapak dan Ibu untuk lomba fotografi tahun ini bukan menggunakan kamera digital atau DSLR gitu, bukan, tapi menggunakan smartphone. Kemudian nanti tidak hanya foto, tapi peserta juga harus membuat caption atau tulisannya maksimal 100 kata. Nah, itu harus berisi 5W 1H. Jadi informasi standar ya Bapak Ibu. Dan peserta diperbolehkan untuk melakukan editing retouch sederhana gitu ya. Ini boleh. Jadi nanti akan kalau ini apa teknis pelaksananya dalam waktu 1 jam peserta diberi waktu untuk hunting foto di lokasi lomba yaitu di Perpustakaan Jakarta Barat untuk hunting foto kemudian untuk editing sederhana kemudian diupload di apa namanya Bitly yang nanti kami akan berikan kepada semua peserta untuk di-upload gitu hasil jepretannya yaitu karya orisinilnya, kemudian karya yang sudah dieditnya, kemudian ada captionnya dan itu di-upload ke dalam Bitly yang nanti kami dari panitia akan sediakan pada saat pelaksanaan lomba. Seperti itu. Jadi kurang lebih teknis lomba untuk lomba fotografi seperti itu. Jadi fotonya dilakukan di tempat, di lokasi lomba. Tidak disimpan dulu dari rumah sudah bawa foto gitu ya. Tidak. Jadi
fotonya apa yang ada di sini dan pada saat itu juga dalam waktu 60 menit. Seperti itu. Ini untuk lomba fotografi. Nah, hadiahnya apa? Pastinya ini namanya lomba, pasti ada hadiahnya. Untuk kategori SD, ini tiap kategori ternyata lombanya hadiahnya beda ya Bapak dan Ibu. Jadi jangan salahkan saya kenapa beda-beda begini. Ini sudah merujuk dari keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta nomor 312 tahun 2020. Jadi sudah ada dasarnya ya Bapak Ibu. Saya tidak ngarang nih ya untuk kenapa SD sama SMP sama SMA beda-beda gitu. Terus lumayan juga jauh juga nih antara SD sama SMA gitu ya. Tapi ini udah ada pergub ya. Jadi saya coba berdasarkan pergub dan berdasarkan DPA kami seperti itu ya. Jadi kategori SD juara satu 2 juta, juara dua selanjutnya sampai harapan 2 1 juta. Kategori SMP juara satu 3,5 juta sampai harapan 2 2,5 juta dan kategori SMA juara satu 5 juta dan juara harapan 2 3 juta. Dan Bapak Ibu sekali lagi saya sampaikan ini adalah lomba literasi berjenjang. Pemenangnya di tingkat kota akan maju ke tingkat provinsi. Tapi tidak semuanya. Yang akan maju ke tingkat provinsi adalah juara satu, 2, dan 3 saja. Jadi juara harapan satu dan harapan 2 tidak maju ke tingkat provinsi. Seperti itu. Terus ini hadiahnya berupa uang ya Bapak Ibu nanti yang akan ditransfer. Jadi bukan berupa barang. Jadi berupa uang. Seperti itu. Oke, bagaimana cara mendaftarnya? Yang pertama Bapak dan Ibu tuh harus mempersiapkan dokumen pendaftaran yang ada 3. Dokumen pendaftaran ada 3 yang harus disiapkan. Yang pertama adalah formulir biodata peserta. Kemudian yang kedua adalah surat persetujuan lomba. Surat persetujuan lomba ini dari sekolah Bapak dan Ibu serta teman-teman. Jadi harus resmi disetujui oleh sekolah. Syaratnya seperti itu dan itu ada tanda tangan kepala sekolah dan dicap ya. Jadi kalau tidak ada cap, tidak ada tanda tangan kepala sekolah, tidak dibuat di atas kop surat sekolah, kami akan diskualifikasi walaupun sudah mendaftar. Karena kami akan mengikuti kelengkapan administrasi. Kalau kelengkapan administrasinya tidak ada rekomendasi dari sekolah, kami mohon maaf akan mendiskualifikasi. Kemudian juga ada foto ukuran 4 kali 6 untuk pesertanya ya Bapak dan Ibu ya. Dan saya jelaskan juga bahwa nanti tiap peserta itu harus didampingi oleh satu orang pendamping, yaitu guru pendamping ya biasanya karena ini membawa nama sekolah juga, jadi adalah pendamping adalah guru gitu ya. Walaupun nanti ketika pelaksanaan lomba ada orang tua yang mau ikut dipersilahkan untuk menemani, tapi pendamping yang kami maksud adalah guru, guru pendamping gitu. Seperti itu. Nah, ini adalah dokumen lampiran pendaftaran ya. Tadi yang saya bilang ini ada formulir pendaftaran yang daftar data diri. Data diri yang sebelah kiri ini mohon semuanya diketik ya Bapak dan Ibu, jangan ditulis tangan. Jadi diketik biar rapi, biar nanti kami tidak ada kesalahan ketika menuliskan nama atau menuliskan nama gitu ya, karena nanti khawatir nanti salah ketika penulisan sertifikat dan lain-lain seperti itu. Kemudian yang lampiran kedua ini surat persetujuan mengikuti lomba literasi berjenjang. Ini yang tadi saya bilang harus dibuat di atas kop sekolah. Kemudian di sini ada nama lengkap dengan ini menyatakan menyetujui ya persetujuan atas nama siapa. Ini tanda tangan kepala sekolah, kemudian dicap juga kepala sekolah gitu ya. Jadi kalau tidak ada yang ini kejadian tahun-tahun sebelumnya gitu ya, banyak yang mendaftar karena kuotanya terbatas terus cepet-cepetan daftar Bapak Ibu gitu. Tapi dia tidak minta persetujuan kepala sekolah. Jadi banyak yang jadinya daftar secara mandiri gitu ya. Mohon maaf kami tidak akan apa ya meloloskan secara administrasi gitu ya. Jadi langsung akan kami diskualifikasi. Seperti itu kalau bukan tidak ada rekomendasi dari kepala sekolah. Seperti itu. Nah, link pendaftarannya seperti ini ya Bapak dan Ibu nanti materi akan di-share. Ini semua link pendaftaran per lomba. Jadi per lomba punya link pendaftaran masing-masing. Kenapa kami buat per lomba, tidak per kategori? Misalnya kategori SD, SMP, SMA, karena kami nanti untuk memudahkan kami ketika salah satu lomba kuotanya sudah terpenuhi, jadi langsung akan kami tutup. Jadi ditutupnya per lomba.
Kalau secara satu misalnya kategori SD ada 3 lomba itu nanti kalau ditutup semuanya nanti ternyata salah satu kategori belum terpenuhi gitu. Terus ini nanti bisa dilihat ya Bapak dan Ibu, nanti kami juga akan share link pendaftaran lomba ini di grup-grup yang sudah kami share juga di kolom chat untuk bisa masuk ke dalam grup WA Lomba Hanjaba untuk memudahkan pertanyaan atau jika ada pertanyaan atau memudahkan koordinasi dan komunikasi kita ya Bapak Ibu silakan untuk bergabung melalui WA chat di grup yang sudah ada di kolom chat. Oke, sepertinya itu aja sih sebenarnya Bapak dan Ibu. Jadi beberapa memang sama ya, praktis sama seperti tahun lalu. Bedanya tadi hanya untuk kategori SMA, 2 lomba tambahan. Kemudian untuk SMP ada perubahan lomba, yaitu lomba pantun untuk tahun ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika nanti ada pertanyaan, boleh langsung tanya jawab ya. Apa? Kania kita belum foto bersama tadi. Iya, Lagi. betul, Bu. Baiklah Bapak Ibu, saya tutup dulu apa paparan saya pada siang hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Kania. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Norma atas paparannya. Semoga Bapak Ibu dapat mengerti ya. Baik, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, kita berfoto bersama terlebih dahulu Bapak Ibu. Boleh dinyalakan untuk semua kameranya. Kita buat menjadi 3 sesi ya. Tim dokumentasi siap. Boleh kasih salam literasinya. 1, 2, 3, salam literasi. Sekali lagi. 1, 2, 3, salam literasi. Satu kali lagi, 1, 2, 3, salam literasi. Baik, untuk tetap dinyalakan kameranya Bapak Ibu. Baik, silakan langsung saja bagi yang ingin bertanya, saya buka 3 penanya awal terlebih dahulu. Saya rasa ini Ibu Intan dari tadi sudah raise hand, silakan Ibu. Baik, selamat siang, Ibu. Kedengaran nggak suara saya ya, Bu? Jelas Ibu. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Ini tadi yang saya dengar paparan yang disampaikan, kategori SD itu kan ada 3 kategori lomba, menggambar dan mewarnai, puisi, dan bertutur kata. Untuk kategori menggambar dan mewarnai, tadi saya kalau tidak salah hanya melihat kuota menggambar saja. Itu yang saya tanyakan, kuota mewarnainya 100 itu dibagi 2 atau memang 100 itu hanya untuk menggambar saja. Itu yang pertama. Yang kedua tadi kan syaratnya itu kan ada pengumpulan foto 4 kali 6. Apakah ada spesifikasi untuk perihal masalah background foto? Dan yang terakhir, untuk formulir dan surat yang persetujuan yang tadi dipaparkan, itu ketika kita klik link untuk daftar, apakah format tersebut ada atau tidak ditampilkan, sehingga kita bisa isi, kemudian kita print, lalu kita upload. Itu saja, Ibu. Terima kasih. Baik, boleh langsung dijawab Bu Norma? Oke, baik. Terima kasih Ibu Intan dari SD Cinta Kasih Suci ya. Yang pertama, pertanyaannya itu kuota untuk menggambar saja mewarnai bagaimana. Jadi Bapak dan Ibu saya tegaskan sekali lagi ya. Jadi nama lombanya ini nama lombanya dari dinas ya Bapak dan Ibu. Juknisnya dari dinas seperti itu. Nama lombanya adalah lomba menggambar dan mewarnai. Itu satu lomba Ibu, bukan 2 lomba. Jadi satu lomba, nama lombanya adalah menggambar dan mewarnai. Saya sudah pernah sampaikan juga ke dinas kenapa gak nama lombanya harus menggambar dan mewarnai karena ini bisa jadi ambigu gitu ya, menggambar sendiri, mewarnai sendiri gitu ya. Enggak, jadi lombanya adalah peserta, intinya lomba gambar. Jadi peserta akan menggambar, kemudian mewarnai hasil gambarnya. Atau ada yang langsung pakai krayon, ya silahkan gitu. Tapi ada yang pakai sketsa dulu baru diwarnain, itu suka dipersilahkan. Tapi intinya adalah lomba menggambar. Jadi bukan lomba mewarnai. Itu yang pertama. Jadi kuotanya adalah 100 ya Ibu, bukan menggambar 100, mewarnai 100 tidak, tapi lomba menggambar dan mewarnai kuotanya 100 peserta.
itu. Yang kedua pertanyaannya terkait foto ya Ibu ya. Foto apakah ada ketentuan? Tidak, kalau ketentuannya untuk background warna ya bisa biasanya apa sih merah atau biru ya Bu ya biasanya kalau pas foto gitu ya tapi sebaiknya pas foto tapi kalau bisa foto yang tampak jelas muka karena nanti siapapun yang akan menang nanti dokumen ini akan kami kirim ke tingkat provinsi gitu ini juga permintaannya dari provinsi gitu ya jadi nanti provinsi akan mendapatkan dokumen dari tingkat kota termasuk fotonya jadi kalau bisa fotonya yang menampilkan wajah gitu depan jangan foto dari samping dari atas gitu ya Bu. Jangan ada yang seperti itu. Jadi pas foto bentuknya ya. Karena suka juga ada yang kita bilang foto 4x6, tiba-tiba nanti ada fotonya selfie gitu. Terus ada yang tampak samping gitu ya. Fotonya foto jelas seperti foto pas foto seperti itu. Kalau ketentuan warna tidak ada. Kemudian pertanyaan ketiga, apakah tadi formulir pendaftarannya sudah kami siapkan di ketika Ibu klik formulir pendaftaran gitu ya, link pendaftaran. Sudah, sudah ada, kami sudah lampirkan di tiap link pendaftaran itu sudah ada contoh format eh, apa surat rekomendasi dan surat data dirinya gitu. Jadi tinggal diikuti. Memang itu bentuknya PDF, silakan diketik ulang gitu ya. Atau kalau bisa diedit menggunakan Adobe, silakan gitu. Tapi sudah ada, kami sudah siapkan. Jadi Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir ini nanti formatnya seperti apa gitu. Itu nanti tinggal ngikutin aja plok-plok gitu. Seperti itu. Jangan lupa di kop surat ya, Ibu. Itu aja. Ada lagi Ibu? Baik, cukup jelas ya, Bu Intan ya. Kita langsung lanjut ke apa nanya kedua dari Ibu Lintang dari SMA 78, silakan. Ada? Bu Lintangnya ada? Kalau nggak ada, kita langsung lanjut. Oh, ada. Halo, Oh, perkenalkan nama ternyata. saya Lina Febriani. Apakah suaranya terdengar? Terdengar. Boleh dinyalakan kameranya? Kameranya dinyalakan. Halo, perkenalkan nama saya Lintang Febriani. Saya ingin bertanya terkait terkait lomba fotografi, apakah kuotanya sama seperti lomba pidato bahasa atau berbeda? Itu saja, terima kasih. Baik, Oke. silakan Bu Norma. Oke, terima kasih Lintang. Halo Lintang, saya lagi sama teman-temannya. Untuk lomba fotografi seperti yang tadi saya sampaikan di paparan itu 50 atau 60 ya, saya takut salah nih. Bentar, saya lihat dulu ya. Takut salah saya. Lomba fotografi 50 orang Lintang. Jadi ini lombanya perorangan ya Lintang. Jadi tadi bukan per kelompok, jadi nanti perorangan dan kuotanya 50. 50 itu sebetulnya lebih ke 50 sekolah ya. 50 enggak. Kalau fotografi satu sekolah bisa 2 orang kalau nggak salah saya tadi. Jadi nanti kamu kita bagikan apa namanya paparannya ini supaya kamu bisa baca dengan jelas. Nanti juga di Instagram kami akan kita buatkan postingan untuk kriteria-kriteria secara detailnya. Jadi Bapak dan Ibu bisa merujuk ke paparan saya dan kemudian nanti di Instagram kita juga akan posting gitu. Tapi Bapak dan Ibu bisa mempersiapkan dulu dalam 2 hari ini untuk mempersiapkan siswa-siswinya yang bisa mewakili tiap sekolahnya gitu ya. Jadi nggak langsung daftar pada siang hari ini juga gitu. Tapi nanti kita mulai buka pendaftaran tanggal 22 Juli. Seperti itu. Oke, terima kasih Lintang. Baik, Lintang cukup jelas ya. Kita lanjut ke penanya ketiga dengan Pak Firdaus. Silakan, Pak. Iya, halo, selamat siang. Apakah suara saya kedengaran? Jelas. Jelas sekali ya. Terima kasih. Ibu, eh, mohon maaf, saya mau tanya untuk ini untuk link pendaftaran sendiri itu di mana ya Bu ya nanti kita kita akan bisa daftar. Itu pertanyaan nomor satu untuk linknya ya Bu ya.
kedua, apakah juknis yang hasil juknis hari ini tuh akan di-share di grup? Dan ketiga, untuk bercerita rakyat, itu kan tadi Ibu jelaskan 7 menit ya Bu ya, kalau nggak salah. Dengar 7 menit. Apakah 7 menit itu sudah termasuk dari perkenalan diri atau perkenalan diri itu di luar dari di luar dari 7 menit tersebut, Ibu? Sejauh ini itu aja sih Bu untuk pertanyaan saya. Terima kasih. Baik. Boleh langsung dijawab, Bu Norma, silakan. Oke, terima kasih Pak Firdaus dari Sekolah Notre Dame. Notre Dame ya. Oke, Pak Firdaus, untuk link pendaftaran nanti kita akan share. Yang pertama nanti kami akan share di grup WhatsApp. Tolong Pak Firdaus masuk ke dalam grup WhatsApp yang linknya sudah ada di kolom chat di sini ya. Nanti kita akan share di situ. Jadi yang gampang langsung klik gitu ya. Jadi nggak perlu itu lagi, jadi gampang. Nanti juga kami akan share juga di Instagram kami untuk link pendaftaran. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, untuk juknis teknis yang terlalu detail teknis itu sebenarnya nanti kami akan paparkan ketika technical meeting. Jadi nanti ini baru sosialisasi lombanya saja secara umum, tapi nanti technical meeting seperti yang tadi di apa namanya lini masa yang saya jabarkan tanggal 4 Agustus kita akan technical meeting untuk peserta-peserta yang dinyatakan lolos gitu ya untuk mengikuti lomba. Kita akan technical meeting. Tapi di situ memang saya sebutkan waktunya 7 menit ya. Kalau saya boleh eh, saya bocorin dikit gitu ya. 7 menit itu udah semua, Pak. Jadi termasuk perkenalan gitu ya. Ini memang nanti sebetulnya kami merujuk ke juknisnya dinas karena nanti di tingkat dinas kurang lebih juknisnya sama. Tapi untuk aturan waktu ketika nanti maju ke tingkat provinsi nanti bisa jadi waktunya akan berbeda ya. Kenapa bisa berbeda? Yang pertama adalah dinas itu kan nanti mengajakkan lombanya hanya perwakilan dari pemenang tiap kota ya. Jadi total 3 dikali 5 berarti 15 gitu ya, lebih sedikit. Kalau kami di tingkat kota tuh pesertanya lebih banyak. Jadi waktunya mungkin di tingkat dinas akan berbeda dengan di tingkat kota gitu. Kalau tidak salah untuk juknis dinas sebenarnya 10 menit, tapi kami di tingkat kota 7 menit gitu ya. Nanti kalau pemenang siapapun pemenangnya di tingkat kota dan maju ke tingkat provinsi, nanti akan ada penyesuaian untuk terutama lomba-lomba yang performance gitu seperti pantun, puisi dan lain-lain itu nanti untuk waktu nanti akan ketika di tingkat provinsi akan menyesuaikan dengan yang diberlakukan di tingkat provinsi. Seperti itu. Tapi kalau yang di tingkat kota tadi kita 7 menit ya Pak, termasuk pengenalan. Seperti itu. Ada lagi Pak? Baik. Cukup jelas, Pak Firdaus? Nggak bisa suaranya. Oh udah bisa. Oke. Oke, baik. Terima kasih Bu. Ya, cukup jelas. Tapi make sure lagi aja untuk daftarnya itu di tanggal 22 Juli ya Bu ya? Nanti linknya Betul. baru kami buka mulai tanggal 22 Juli ya. Gitu. Oke, Sekarang siap. belum Benar. bisa. Untuk Oke. sorry maaf, untuk link yang terakhir tadi yang Ibu kasih show ke kita tadi yang ada eh, Ya, itu sebenarnya bercerita. itu Oh itu, linknya sebetulnya. oh Linknya iya, itu. iya, iya, iya. Cuma Oke, nanti kita share di grup, jadi lebih gampang tinggal klik gitu ya. Kalau itu kan mungkin harus ngopi atau ngetik ulang gitu ya, takutnya salah gitu. Nanti kita share yang langsung bisa langsung klik gitu. Seperti itu. Terima kasih Pak Firdaus. Boleh kita masuk ke penanya selanjutnya, Bu Norma? Baik, selanjutnya dengan Ibu Patria. Silakan, Ibu. Ada Ibu Patria? Kalau belum siap, saya lanjut ke... Oh, ada. Mohon maaf, saya sudah siap. Boleh dinyalakan kameranya, Ibu? Sebentar. Saya ada dua sini nih. Yang di ini nggak bisa di. Ini itunya ada dua nih kayak perangkatnya. Berdekatan. Silakan Ibu Patria. Silakan, Ibu Patria. Jika belum siap, saya langsung lanjut ke penanya berikutnya terlebih dahulu ya.
Silakan Ibu Dinda Adinda. Halo, selamat siang. Ya, silakan Bu. Eh, ini saya mau bertanya, eh, untuk foto kan pengulangan 4 kali 6 itu perlu dicetak atau enggak ya, Bu? Terus kedua pertanyaannya, untuk lomba menggambar dan mewarnai perlu membawa meja belajar dari rumah kah? Itu aja pertanyaannya. Baik, silakan Bu Norma langsung dijawab. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Adinda. Iya, jadi balik lagi terkait dengan foto gitu ya. Jadi fotonya ukuran 4 kali 6 itu sebetulnya pas foto, tapi tidak perlu dicetak sih Bu. Tapi nanti masuk ke di link pendaftaran itu kita sediakan langsung diupload, diupload saja ya. Jadi bentuknya apa sih? JPEG gitu ya. Jadi tidak perlu dicetak, tapi bentukannya adalah bentukan pas foto gitu yang agak eh, rapi ya. Sebenarnya sih kalau sekarang gampang ya foto belakangnya, backgroundnya apa namanya tembok gitu juga bisa ya. Tapi yang jelas gitu ya Ibu kurang lebihnya 4 kali 6 seperti itu. Jadi tidak perlu dicetak. Kemudian yang kedua adalah tadi apakah harus membawa alat gambar dan alas gambar? Iya, tadi saya sebutkan alat gambar which is seperti pensil, penghapus rautan dan krayon atau alat warna lainnya itu disiapkan oleh peserta. Begitu juga dengan alas gambar, yaitu meja meja gambar ya. Soalnya nanti kita hanya menyiapkan cuma ruangan berkarpet gitu ya. Jadi tolong disiapkan alas gambarnya sendiri. Jadi mejanya dibawa oleh peserta masing-masing. Seperti itu. Baik, Sudah. cukup jelas ya, Bu Adinda. Baik, kita lanjut ke Ibu Patria. Saya rasa sudah siap. Silakan Ibu. Oke, mohon maaf, saya mau tanya mengenai pantun tadi ya. Pantunnya ditentukan nggak ya Bu ya? Apa pantun berkait, apa pantun biasa yang dilombakan nanti? Terima kasih. Baik, silakan Bu Norma. Ya, Ibu, untuk pantun sebetulnya nanti ada tema tertentu, tapi untuk tema pantun akan disampaikan ketika pelaksanaan lomba. Jadi temanya tidak bisa saya sebutkan sekarang, tapi pantunnya bukan pantun terkait, pantun pantun biasa ya. Kalau pantun kan Lepas. biasanya terdiri lepas, jadi satu pantun kan terdiri dari 4 baris ya Ibu biasanya ya. Iya, 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 betul. Nah, Nah, nanti pantun kedua apakah berkait? Enggak. Jadi Hmm. bebas. Jadi pantunnya 2 pantun yang berbeda gitu ya. Oh Jadi nanti begitu. Tapi akan, temanya tetap sama ya, dua pantun itu ya. ya temanya sama, tapi mohon maaf temanya tidak bisa Oke, diberikan di sini, tapi di tempat gitu ya. Jadi oke. murid-muridnya bisa dilatih gitu ya. Pesertanya nanti bisa dilatih untuk membuat apa namanya, bisa gercep gitu bikin pantun dalam waktu Iya, iya. tertentu. Jadi ini memang juknisnya seperti itu nih Bu. Jadi kita nggak boleh kasih tahu, tapi pembuatnya on the spot. Karena kalau kita kasih tahu sekarang, dia Iya. bikinnya di rumah nanti. Oke, Seperti itu. terima kasih. Ya Ibu, terima kasih. Baik, cukup jelas ya, Bu Patria. Saya lanjut ke penanya berikutnya dengan Ibu Yoyo. Silakan. Boleh Ya, dinyalakan kameranya, Ibu? ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya. Terima kasih Ibu untuk waktunya. Di sini saya hanya ingin menanyakan terkait dari lokasi. Tadi Ibu sebutkan ada 2 lokasi, itu ada Tanjung Duren dan Kembangan. Mohon Ibu pencerahannya karena tadi saya sambil mengajar itu bagaimana Bu? Pertanyaan pertama. Yang kedua, untuk puisi itu apakah temanya ditentukan sendiri atau dari sana dan berapa pesertanya? Mungkin hanya itu saja Bu. Makasih. Baik, boleh langsung dijawab, Bu Norma. Silakan. Oke, terima kasih Ibu Yoyo Rohaya. Iya Bu. Ibu, untuk lokasi pelaksanaan Hanjaba, Kota Administrasi Jakarta Barat, itu di kantor Sudin Pusip Jakarta Barat atau kantor Perpustakaan Jakarta Barat di Jalan Tanjung Duren Barat nomor 36. Jadi untuk lombanya di kantor kami.
Tapi apresiasinya atau nanti penyerahan hadiahnya itu di kantor wali kota di tanggal 15 Agustus 2025. Jadi lokasinya bukan dua lokasi yang berbeda ya, tapi lomba di kantor kami, kemudian apresiasi di wali kota. Karena kami berharap nanti Pak Wali yang akan memberikan hadiahnya secara langsung. Seperti itu. Itu yang pertama Oke. ya Ibu. Untuk Ya. tema puisi itu tadi saya sudah sebutkan di paparan saya. Puisinya adalah puisi karya sastrawan Indonesia. Jadi bukan puisi buatan sendiri. Tapi apakah temanya ditentukan spesifik harus apa? Tidak. Tapi tadi saya bilang tidak boleh mengandung paham berbahaya, sara dan lain-lain. Jadi puisinya yang eh, lebih ke apa ya? Positif Pahlawan. gitu ya Bu. Ada pahlawan, ada perjuangan atau apapun itu gitu dan karya dari sastrawan Indonesia gitu ya. Jadi temanya seperti itu, tapi tidak dibatasi apakah tentang tiba-tiba cuma boleh pahlawan doang enggak, tapi bisa juga yang lain-lain gitu. Tapi disesuaikan dengan usia gitu ya. Nggak mungkin puisinya yang dewasa gitu kan. Seperti itu sih Ibu. Eh, Ya. Semoga jelas ya Ibu ya. Untuk pesertanya Bun, Bu, Ya, ada berapa yang harus ditampilkan? Boleh lebih atau memang satu? satu, Oh, satu. satu. Satu Untuk puisi. satu Satu sekolah puisi satu. saja. Itu kuotanya berapa? Satu puisi. Satu sekolah, satu untuk Oh, kuota pantun, satu puisi, sorry. Puisi itu satu sekolah satu satu. pesertanya. Untuk puisi itu pesertanya 50 kalau saya tidak salah tadi ya. Nanti Kuotanya di 50 paparan. ya, Bun. 50 orang. Oke, Seperti itu. makasih, Bu. Ya, terima kasih Ibu. Baik, sudah cukup jelas ya, Bu Yoyo. Saya lanjut ke penanya berikutnya dengan Ibu Novi, silakan. Baik, terima kasih. Apakah suara saya terdengar? Iya, jelas Terima Ibu. kasih. Baik, mohon izin Ibu Norma, mau bertanya ada dua hal yang ingin pertanyakan. Tadi saya lihat di situs format untuk pendaftaran ada akun media sosial. Yang diingin tanyakan akun media sosial sekolah atau akun media sosial milik pendaftar. Untuk pertanyaan pertama, untuk pertanyaan kedua. Saat penguploadan menggunakan Word atau PDF. Itu saja. Terima kasih Bu Norma. Terima kasih Bu Kurnia. Baik, terima kasih Bu Novi. Boleh langsung dijawab, Bu Norma? Oke. Oh iya Ibu, mohon maaf ya. Ibu Novi itu saya lagi konfirmasi dulu untuk akun media sosial. Saya tidak sadar kalau ada akun media sosial. Jadi akun media sosialnya itu punya peserta. Apakah nanti pertanyaannya anak SD emang udah punya akun media sosial? Gitu ya. Bagi yang punya ya Ibu ya gitu. Sebetulnya sih itu nanti dari dinas mungkin untuk melihat ya si apa track recordnya sih. Tapi kalau tidak ada itu pakai bintang nggak ya, Mbak Arsita? Nggak pakai bintang ya. Jadi kalau nggak salah di kolom pendaftaran pakai bintang atau enggak. Kalau nggak pakai bintang berarti boleh dikosongkan gitu ya. Kalau tingkat SD saya khawatir belum punya akun media sosial gitu. Tapi kalau SMA biasanya sudah punya. Itu yang pertama. Tadi yang kedua apa ya, Bu? Nggak kedengeran, Bu. Untuk yang kedua, itu mengenai uploadan pada saat Oh, suratnya menggunakan oh Word iya, atau iya. sudah jadi PDF. Oh iya, iya. Itu Mohon maaf saja. ya, Ibu, saya lupa. Iya, betul. Untuk yang diupload itu semuanya bentuk PDF ya, Bu. Jadi, upload ke apa Bitly itu ke link pendaftaran semua dalam format PDF. Untuk foto formatnya JPG atau JPEG gitu ya. Jadi kami tidak bisa merubah gitu. Jangan kalau Word nanti kami masih bisa merubah. Jadi bentuknya PDF ya Bu. Semua dokumen di apa yang diupload bentuknya PDF seperti itu. Jelas ya Ibu. Terima kasih Baik, Ibu Novi. baik. Terima kasih Bu Novi. Selanjutnya dengan Ibu Indah, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Apakah suara saya terdengar, Ibu Norma? Jelas. Baik, Ibu, saya ingin menanyakan 4 hal. Mohon maaf apabila tadi ada yang sudah ditanyakan atau sudah dijelaskan, karena saya tadi agak keluar sebentar Zoom-nya. Pertanyaan yang pertama,
lomba ini ada berapa kejuaraan? Apakah satu, dua, tiga saja ataukah sampai harapan? Kemudian yang kedua, menggunakan pakaian apa? Apakah seragam atau bebas? Kemudian yang ketiga, bertutur kata boleh memakai media atau tidak? Kemudian yang keempat, untuk nomor urut peserta, apakah berdasarkan siapa tercepat mendaftar saat pendaftaran atau bagaimana? Terima kasih, Bu Norma. Baik, boleh langsung dijawab, Bu Norma, silakan. Oke, terima kasih Ibu Indah Purnamawati dari SDN Jembatan 503. Ya, yang pertama tadi untuk pemenang. Pemenang adalah juara 1 sampai harapan 2. Jadi 1 sampai 5. Tapi saya ingatkan kembali yang akan dikirim ke tingkat provinsi hanya juara 1, 2, dan 3 saja. Jadi harapan 1 dan 2 tidak dikirim ke tingkat provinsi. Itu yang pertama. Itu semua kategori lomba sama ya. Jadi juaranya 1 sampai 5. Itu. Kemudian yang kedua, menggunakan seragam atau apa? Untuk ketetapannya adalah menggunakan seragam sekolah. Kemudian untuk yang pertanyaan ketiga itu lomba bertutur atau lomba bercerita, apakah boleh menggunakan media atau menggunakan kostum? Itu diperbolehkan, tapi sekali lagi itu bukan penilaian utama. Tapi nanti akan saya sampaikan lagi kesepakatan Dewan Jurinya seperti apa. Nanti sebelum kita technical meeting dengan Bapak Ibu dan perwakilan sekolah, nanti saya akan melakukan technical meeting dulu dengan Dewan Juri untuk batasan-batasan yang boleh dan yang tidak boleh dan ketentuan penilaiannya seperti apa. Jadi nanti saya akan sampaikan bahwa misalnya dari Dewan Juri untuk lomba bertutur boleh menggunakan alat peraga atau apa ya bantuan boneka atau apapun itu, tapi apakah itu akan menjadi masuk dalam unsur penilaian atau tidak gitu. Akan menjadi kalau heboh apakah itu jalan bagus jadi menang atau malah enggak gitu ya. Itu nanti saya akan tanyakan lagi ke Dewan Juri ketika kami technical meeting dengan Dewan Juri dan akan saya sampaikan ketika technical meeting di tanggal 4 Agustus 2025. Itu yang ketiga ya Bu. Yang keempat apa ya Bu? Tadi mohon maaf Bu. Saya nggak kedengeran Bu. Nomor urut peserta. Oh iya, nomor urut peserta. Nomor urut peserta nanti kita undi ya, Bu. Kita undi. Kalau saya biasanya ngundinya ketika nanti technical meeting. Jadi kita muter aja ya, spin. Jadi biar sama-sama nanti peserta lihat sendiri urutannya gitu. Jadi biar nggak berdasarkan urutan pendaftaran, tapi nanti kita akan spin ketika nanti technical meeting. Seperti itu. Ya, Ibu ya. Baik, sudah cukup jelas ya, Ibu Indah. Baik, boleh saya lanjut. Selanjutnya dengan Ibu Husnun, silakan. Apa ada, Ibu Husnun? Kalau belum siap, boleh saya lanjut ke Ibu Sri Rejeki, silakan. Boleh dinyalakan dulu, Ibu, mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, Ibu, saya mau tanya soal foto. Tadi itu apakah fotonya dibawa saat pendaftaran ke tempat pendaftaran ataukah ditempel terus nanti diupload? Itu tentang foto. Terus kemudian yang tadi kelas 4 sampai kelas 6, apakah boleh mengirim kelas 4-nya satu, kelas 5-nya satu, kelas 5-nya satu, atau seperti itu atau bagaimana? Terima kasih. Ya, Baik, Ibu. Saya langsung jawab ya, silakan. Mbak Ekania ya. Oke. Bapak Ibu Sri Rejeki, terima kasih pertanyaannya. Jadi untuk balik lagi ke foto nih, fotonya diupload Ibu, nggak usah dibawa. Jadi langsung di link pendaftaran itu nanti akan ada bagian foto, langsung diupload. Bentuknya JPG saja ya. Jadi tidak ada yang perlu dicetak-cetak. Jadi nggak usah ketika hari H ngumpulin foto gitu, nggak usah. Jadi udah semuanya langsung di apa namanya link pendaftaran ya. Kemudian yang kedua tadi tentang apa sih saya lupa deh jadinya. Apa Bu? Boleh kirim nggak, Bu, tadi pesertanya? Oh iya, ya Allah maaf ya. Ini kayak otaknya lagi agak-agak ngaco. Ya, jadi
Untuk tadi kan peserta itu kelas 4 sampai kelas 6. Satu sekolah untuk lomba yang kayak bertutur, kemudian lomba puisi, satu sekolah itu cuma boleh mengirimkan satu, Ibu. Satu sekolah cuma boleh satu. Kan tadi kita kuotanya terbatas. Jadi untuk lomba menggambar dan mewarnai satu sekolah dua. Tapi untuk lomba puisi dan lomba bertutur itu satu sekolah cuma boleh satu. Apakah harus kelas 6? Enggak, di antara kelas 4 sampai kelas 6. Boleh dipilih di antara satu itu, di antara kelas 4, 5, 6. Seperti lomba menggambar dan mewarnai itu boleh kelas satu, 2, atau 3. Tapi satu sekolah cuma bisa 2 orang. Seperti itu. Ibu suaranya di unmute dulu. Dinyalakan mic-nya, Bu. Hmm. Lupa terus bertuturnya satu, puisinya satu gitu ya, Bu? Betul. Oh, Bertutur satu, puisi satu, Antara kelas kemudian 4 sampai kelas 6 gitu ya, Bu? betul. betul. Kalau mau sekalian lomba menggambar, 2, Bu. Oh iya. Makasih, Bu, makasih. Dan ibu, Baik. bapak, nanti ketika pendaftaran itu kan ada surat izin dari kepala sekolah ya, yang Mm-mm. harus tadi saya bilang di kop surat, ditandatangani dan dicap. Itu nanti misalnya ikut lombanya satu, apa namanya, satu sekolah mengirim satu lomba puisi, satu lomba bertutur, 2 Hmm. orang lomba menggambar. Itu surat persetujuan satu-satu ya bapak dan ibu ya, Oh iya, jangan iya, iya. digabung. Oh, Iya, iya. iya, satu-satu ya. Misalnya kepala sekolah menyatakan atas nama ini mengikuti lomba puisi gitu ya, satu satu surat. Nanti Hmm, baik, Bu. bikin surat yang kedua untuk atas nama ini mengikuti lomba bertutur, Ya. surat yang kedua gitu ya. Jadi tolong jangan digabung, nanti saya pusing. Gitu. Oh iya, makasih, Bu. Ya, terima Baik. kasih Ibu. Cukup jelas ya, Eh, Bu Sri. mm, seperti itu. Baik, selanjutnya, Ibu Husnun, apa sudah siap? Hmm, Baik, jika belum siap, saya lanjut ke... Oh, sudah. Udah ya? Boleh dinyalakan Halo? kameranya, Bu? Ya, mohon maaf sebelumnya Bapak Ibu kalau tidak kondusif, izin bertanya. Saya izin mention untuk bahasa Indonesia itu berarti hanya ada fotografi dan juga pidato bahasa Inggris ya Ibu. Untuk tingkat SMA sederajat ya. Suaranya Ibu Baik, terima kasih banyak Ibu. Itu itu saja. aja. Baik. Baik, terima kasih Ibu Husnun. Selanjutnya, Ibu Siti Lola, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya tentang lomba SMP. Itu SMP kan ada dua lomba ya, Bu. Yang pertama adalah membuat pantun. Pantun itu kan dua orang. Nah, saya mau tanyakan adalah kalau yang komik itu kan literasinya digital ya, Bu. Tapi kalau pantun saya mau bertanya, pantun itu di membuat pantun itu di kertas atau digital, Bu? Gitu ya. Kan karena setelah membuat pantun nanti kan tadi Ibu bilang dibacakan di depan juri ya, Bu. Itu Mm-mm. yang pertama pertanyaan saya. Yang kedua pertanyaannya adalah untuk lomba yang komik membuat komik itu, Bu, apakah temanya itu sudah ditentukan sebelum terlebih dahulu atau on the spot gitu, Bu? Atau kita membuat sketsa atau siswanya membuat sketsa dulu baru pada saat eh, hari hanya baru tinggal merancang dari sketsa itu, Bu. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Bu Siti Lola dari SMP Suci. Yang pertama, untuk lomba pantun itu eh, semua dibuat di tempat. Jadi semua lomba itu dilaksanakan di lokasi ya. Jadi pantun itu nanti peserta akan diberikan kertas lembar kosong yang nanti akan kami cap gitu ya. Jadi tidak boleh menggunakan kertas sendiri gitu. Nanti kertasnya dari kami. Nanti peserta diharapkan membawa alat tulis, pensil atau pulpen gitu ya. Nanti bisa di ruangan. Nanti kami akan ruangannya adalah di ruangan perpustakaan. Bisa bisa menulis di situ ya. Ya tapi kertasnya dari kami. Jadi mereka akan mulai dari nol, sudah tidak membawa apa-apa kecuali alat tulis. Seperti itu. Untuk lomba eh, membuat puisi. Sorry, membuat pantun. Nah, dan setelah dibuat itu nanti setelah dalam waktu
Kalau nggak salah 15 menit ya. Jadi cuma boleh dikasih waktu 15 menit untuk membuat dua buah pantun dan nanti akan ditampilkan di hadapan dewan juri. Dua buah pantun ya Ibu, itu untuk lomba pantun. Kemudian yang kedua adalah lomba membuat komik strip. Ibu untuk lomba komik strip itu temanya literasi digital, bukan menggunakan digital. Jadi nanti peserta juga akan mendapatkan kertas gambar berupa A3. Kertasnya A3 itu kosong dan itu kertas dari kami panitia tidak boleh membawa dari rumah. Jadi semua kosong. Tidak ada yang sudah bikin sketch dulu di rumah gitu ya. Nanti tinggal dilanjutkan di lokasi. Tidak. Jadi semuanya dari kertas kosong seperti ini gitu ya. Nanti kertas harus dari kita dan itu ketentuannya A3. Untuk lomba menggambar dan mewarnai juga ketentuannya kertasnya A3 gitu ya. Kalau ditanya kenapa besar banget untuk anak SD kelas 1 sampai kelas 3 itu nanti soalnya di dinas juga ketentuannya apa? Kertasnya A3. Jadi nanti daripada kami lebih mengurangi size tapi nanti di tingkat provinsi malah A3 kewalahan gitu. Jadi dari tingkat kota sudah A3 sesuai dengan juknis nanti ketika maju ke tingkat provinsi jadi tidak ada kesulitan. Seperti itu ya. Mudah-mudahan sudah jelas ya Ibu Siti Lola ya. Baik. Baik, terima kasih Ibu Sitolola. Saya buka dua penanya terakhir ya. Dengan Ibu Siti Badriah, sudah siap? Silakan Ibu. Jika belum siap Ibu Siti, saya lanjut ke Ibu Yesi. Silakan. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ibu untuk lomba SMA, Boleh fotografi dinyalakan dan kameranya Ibu? Ya. ya, izin bertanya untuk lomba SMA, fotografi dan pidato bahasa Inggris, apakah setiap sekolah itu punya batas uh, uh, untuk pendaftarnya, Bu? Batas maksimalnya apakah ada? Jadi satu sekolah harus berapa gitu? Maksimalnya mewakili sekolah itu misalnya fotografi harus berapa, terusnya untuk lomba bahasa Inggrisnya berapa. Oke, Terima Ibu. kasih. Baik, terima kasih Silakan Bu Ibu Norma. Yesi. Iya, terima kasih Kania. Jadi untuk tiap lomba itu memang ketentuannya ada ya Ibu. Jadi untuk tiap lomba, terutama yang presentasi, yang penampilan gitu, lomba pidato bahasa Inggris, bercerita, puisi, puisi, itu satu sekolah cuma bisa diwakili oleh satu peserta. Jadi untuk lomba pidato bahasa Inggris, satu sekolah cuma bisa mengirimkan satu orang peserta ya Ibu. Untuk lomba fotografi, satu sekolah boleh mengirimkan dua orang peserta gitu. Jadi memang Ya, baik. dibatasi Ibu. Seperti itu ya Ibu. Baik. Makasih, Bu. Sama-sama Ibu. Baik, sudah cukup jelas ya Ibu Yesi. Eh, ada lagi yang ingin bertanya? Sudah tidak ada yang raise hand lagi sih ya. Saya rasa Bapak Ibu sudah cukup jelas. Boleh saya rangkum ya, Bapak Ibu ya. Baik, untuk pendaftaran nanti kami akan buka di tanggal 22 sampai 29 Juli 2025. Kemudian apabila nanti kuotanya sudah terpenuhi akan kita tutup lebih cepat, ada kemungkinan seperti itu Bapak Ibu. Kemudian nanti kita akan technical meeting di tanggal 4 Agustus dan pelaksanaan lombanya di tanggal 12-13 Agustus di kantor perpustakaan. Kemudian apresiasinya nanti di tanggal 15 Agustus di kantor Wali Kota Jakarta Barat. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian untuk tingkat SD itu ada lomba menggambar dan mewarnai, puisi, dan bertutur. Untuk menggambar itu di kelas 1 dan 3 sampai 3, satu sekolah boleh 2 orang. Kemudian untuk puisi dan bertutur di kelas 4 dan 6, satu sekolah 1 orang. Tapi boleh ya Bu Norma untuk misalnya satu sekolah boleh ngirim menggambar puisi dan bertutur boleh ya.
Baik, dengan kuota yang sudah ditentukan dari tiap-tiap masing sekolah. Boleh. Kemudian untuk lomba tingkat SMP itu ada komik strip dan pantun di kelas 7 sampai 9 masing-masing boleh mengirim 2 orang per sekolah. Kemudian di tingkat SMA ada lomba pidato bahasa Inggris dan fotografi di kelas 10 sampai 12. Di pidato bahasa Inggris boleh mengirim 1 orang, kemudian di fotografi 2 orang. Seperti itu ya Bapak Ibu. Untuk kelengkapan dokumen pendaftaran itu ada formulir biodata, kemudian surat persetujuan lomba, dan foto 4x6. Semuanya dalam bentuk PDF, kecuali fotonya nanti bentuknya JPEG. Bapak Ibu dapat upload di link yang nanti sudah kami sediakan. Kemudian untuk lampiran berkasnya Bapak Ibu boleh lihat di kolom chat itu sudah kami share. Bapak Ibu dapat download ya langsung. Terus kami mengingatkan kembali Bapak Ibu untuk dapat join grup kami di WhatsApp-nya itu tinggal diklik aja di kolom chat. Nanti semua informasi akan kami sampaikan di situ. Jangan lupa juga untuk Bapak Ibu pantau Instagram kami di Perpus JKT_Barat karena semua info akan kami infokan di situ ya Bapak Ibu ya. Saya rasa sudah cukup jelas ya Bapak Ibu ya. Nanti apabila ada pertanyaan silakan ditanyakan di grup WhatsApp-nya ya Bapak Ibu. Yang belum mengisi daftar hadir silakan mengisi daftar hadir. Saya rasa sudah cukup jelas. Terima kasih untuk Ibu Norma atas pemaparan materinya. Terima kasih Bapak Ibu semua sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung dalam sosialisasi Hanjaba. Semoga kita bisa bertemu di lombanya ya Bapak Ibu semuanya ya. Baik, saya rasa saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.